Gimana kabarnya? Baik. Semuanya masuk? Semuanya masuk? Masuk, Pak. Oke, kan kita langsung bersambung ya. Apa ya? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Mohon bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai keanekaragaman hayati. Bagaimana keanekaragaman hayati ini terdiri atas tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan kedua, yang ketiga adalah tingkatan B ini ada di mana? Spesies tapi beda. Itu satu famili, satu bagian jenis, satu famili beda. Yang kemarin kan interaksi antara setelah mempelajari mengenai keanekaragaman hayati, maka kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode statistik serta ini diharapkan untuk mengembangkan dasar-dasar pembuatan sistem matematika dalam 5 kingdom. Menggolongkan makhluk hidup dalam 5 kingdom dengan ini tanggung jawab, unsur, disiplin, studi, namun didasari dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, menurut kalian klasifikasi itu apa? Pengelompokan atau juga pengkategorian. Nah, saya kan ambil juga gambar. Ini merupakan gambar yang banyak sekali sayuran maupun buah yang sangat berjejeran ya. Yang satu itu kita susun dengan rapi, biasanya dijual di pasar. Nah, fungsi dari disusunnya buah-buahan atau sayuran tersebut pada bagian berbeda itu apa? Rapi. Bingung mungkin bisa. Ya, fungsi Berganti. Jadi untuk sayur atau buah disusun rapi itu tadi ya, memudahkan dalam mencari atau mengelompokkan gitu. Apa yang kita cari bisa di. Lalu dari itu mirip dengan klasifikasi yang akan kita bahas, yang mana klasifikasi ini dalam klasifikasi ini kita bisa mengelompokkan berbagai hewan maupun tumbuhan berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Nah, ini penelitian dari klasifikasi sendiri. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang berdasarkan pada ciri-ciri tertentu. Setiap kelompok tumbuhan ataupun hewan tersebut dipasang-pasangkan dan kelompok tumbuhan atau hewan lainnya yang memiliki persamaan dalam kategori lain. Namun ide tersebut disempurnakan oleh Carl Linné atau seorang ahli botani berbangsa Swedia yang dikenal pada masa sekarang bernama Carl Linné. Saya bacakan tujuan klasifikasi. Untuk yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri yang diamati. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. Yang ketiga mengetahui hubungan antara makhluk hidup. Yang keempat memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang kelima menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajarinya. Yang keenam adalah mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatan. Nah, untuk yang nomor 1 2 itu mengelompokkan dan mendeskripsikan itu kan tumbuhan maupun hewan itu kan sangat beraneka ragam. Nah, itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga. Maka itu perlu dikelompokkan supaya lebih mudah dalam mempelajarinya. Dari itu termasuk juga dalam nomor 5, yaitu menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajarinya.
Nah, tadi kan sangat beraneka ragam. Nah, jika sudah dikelompokkan, nanti kan mudah dalam mempelajari hewan apa yang kita inginkan. Misal ada hewan semut, singa, atau macam-macam kucing dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya manfaat dari kondisi dari klasifikasi. Manfaat klasifikasi ini sendiri adalah satu memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Seperti tadi, lalu yang kedua adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Nah, dalam hal ini itu mirip dengan keanekaragaman hayati kemarin. Untuk tingkat jenis yang mana itu ada dalam satu famili terdapat berbeda spesies. Jadi contohnya itu kucing kan, ada singa yang masuk dalam famili Felidae. Bulu, kedua hewan ini termasuk dalam klasifikasi alamiah. Alamiah. Yang pertama adalah ini yang alamiah. Kita mulai nah, dalam ini klasifikasi alamiah ini ya, itu berarti dilakukan pengamatan pada morfologi, yaitu bagian luar tubuh, dan hewan yang diamati itu secara alami bisa dituliskan atau dikelompokkan secara alami dari hewan tersebut. Contoh tadi ada kucing dan anjing, kita kan bisa mengamati secara langsung bagaimana ciri-cirinya apa saja. Lalu contohnya tadi ya, ada hewan dikelompokkan berdasarkan yang pertama adalah cara geraknya. Ada hewan berkaki dua, contoh ayam. Lalu yang kedua penutup tubuh, hewan yang kedua contohnya pesisir, contohnya tumbuhan, pembangunan berdasarkan jumlah kaki biji. Tumbuhan berkaki biji satu disebut kalau berkaki biji dua disebut juga dengan gambar berikut. Nah, itu ada gambar batak dan juga ikan. Kira-kira apa persamaannya? Sama-sama punya nyawa. Nah, salah satu kesamaan dari kedua jenis hewan tersebut adalah salah satunya berkembang biak dengan cara yang sama, yaitu bertelur ya. Nah, perhatikan. Ya, silakan. Satu-satu mas, satu-satu. Kamu dijawab. Bisa. Nah, itu termasuk dalam klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Nah, sistem artifisial adalah klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan wajah manusia atau sifat lainnya. Ciri yang digunakan berupa struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi, terutama untuk reproduksi dan habitatnya. Misalnya, klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat. Contoh tumbuhan yang hidup di air. Lalu habitus atau berdasarkan perawatan berupa pohon.
Contohnya itu adalah merdu, tahu merdu? Contohnya pohon merdu itu adalah salah satunya itu pohon tomat, pohon cabai, yang biasanya itu memiliki kayu dan bercabang. Serta itu biasanya juga dengan tanah ya. Lalu pohon semak, misalnya kita amati kemarin ada sokaran juga, lavender. Lalu untuk ternak biasanya nih tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk pakan-pakan ternak, bubur jajan. Jadi mas. Lalu ada juga turi. Dan saya sampaikan lagi, ini gambar anjing dan juga serigala. Nanti sama ya. Nah kira-kira apa kesamaannya? Kakinya 4. Berbulu ya. Tapi berarti masuk dalam klasifikasi alamiah ya. Jadi untuk anjing dan serigala ini juga termasuk dalam klasifikasi sistem filogenetik berdasarkan hubungan kekerabatan. Nah dalam hal ini tadi ya, anjing dan serigala itu memiliki famili yang sama, yaitu Canidae. Pro dan kontra bagi para ilmuwan. Nah salah satu ilmuwan yang terkenal dalam penyebutan Hindu itu adalah Robert Whittaker. Nah ini merupakan salah satu ahli biologi dari Amerika yang membagi kingdom menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah kingdom Monera. Jadi sekian dulu dari saya. Yang ditanyakan apa masih bingung tentang klasifikasi makhluk hidup tadi? Klasifikasi makhluk hidup ya. Belum. Jadi untuk klasifikasi secara alamiah kita bisa mengamati secara langsung. Kita mengamati secara langsung untuk morfologinya dari tumbuhan atau hewan yang sedang kita amati. Yang untuk kan tadi ada contohnya juga anjing dan kucing. Nah, ciri-cirinya tadi apa saja? Mau disebutkan? Saatnya Kita It's time to be bulan cycle. Untuk artifisial ini sendiri itu biasanya dibuat oleh manusia untuk tujuan praktis atau penggunaan manusia. Sebagai tanaman hias tadi apa saja bisa disebutkan? Artifisial itu biasanya dibuat oleh manusia untuk tujuan praktis. Biasanya juga dibuat oleh para ahli tersebut untuk membeda-bedakan antara bagian satu dan bagian lain. Jadi contohnya tadi ada yang dibuat ada yang berhambium atau tidak, jenis-jenis makanannya ada yang rizoma, contohnya itu ada jahe, kunyit, gitu. Ada juga beberapa stratum. Alamiah itu berarti kita melihat langsung, artifisial itu berarti berdasarkan fungsinya yang dibuat oleh manusia. Untuk filogenetik berdasarkan dengan keberadaan. Jika sudah selesai berkelompok seperti kemarin atau Kenapa nama saya tidak Putra biasa juga? Terus
Untuk minggu depan mungkin kemungkinan akan ulangan mengenai keanekaragaman hayati. Pertanyaannya mungkin nanti bisa saya share. Oke, saja kegiatan ini kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Joko.